Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Fatabdulan batal apa salat bimufattirin kelawan perkara kang mbatalaken poso. Wa sholat kang tumeka apa mufattir li jaufihi maring jero wetenge wong. Wa in qala sajan sithik apa mufattir. Wa ukulin lan wa uklin ora wa uklin nggo domah wa uklin. Wa uklin lan panganan kasiren kang akeh sahwan kelawan lali. Wa illam yabtul lan senajan ora batal bi iklan uklin kasir apa asomu poso. Jadi setiap yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat, termasuk masuknya sesuatu ke dalam area dalam tubuh melalui jalan-jalan yang terbuka, hidung, mulut, kuping, alat kelamin, itu jalan-jalan yang terbuka. Kalau mata itu enggak terbuka, makanya kalau orang pakai obat tetes mata kok rasanya pahit di mulut, itu tidak batal puasa, tidak batal, hanya makruh karena tidak ada bagian yang terbuka di mata ini secara zahir, kecuali makan banyak. Kalau makan banyak itu tidak membatalkan puasa kalau lupa, tapi membatalkan sholat meskipun lupa. Jadi kalau puasa makan banyak tidak batal kalau lupa, tapi sholat meskipun banyak, meskipun lupa, kalau banyak batal. Kalau sedikit tidak batal, itu kalau sholat. Karena orang kalau sholat kok makan banyak itu perkara yang aneh, yang langka, nggak patut. Sesuatu yang langka, yang tidak patut dianggap tidak ada. Dan juga tidak batal ketika orang ini puasa menelan ludah, sholat pun tidak batal, kecuali ludah yang keluar dari makdan, dari dalam, ludah yang dari otak atau dari perut. Tidak batal juga ini kalau dia makan makanan surga, itu nggak batal. Ada beberapa aulia, beberapa wali itu dikasih makan dari surga pertengahan sholat, itu nggak batal. Falawid kala alamuno ngelek sopo musallinu khomatan ing riyak, nazarat kang temurun opo nukhomah, yaitu apa,
dahak. Nazarat kang temono khamah min roksi saking sirahe musolli lihat didhawiri maring pelanggaran dohir min famihi saking cangkeme musolli. Dahak yang keluar dari otak atau dari dalam tenggorokan sampai ke bagian zahir itu kok ditelan, batal sholatnya. Yang jadi khilaf ulama itu tempat zahir itu apa? Menurut Imam Nawawi makhraj kha itu tempat zahir. Menurut Imam Rafi'i makhraj ha. Jadi khilafnya antara makhraj kha dan makhraj ha. Kalau sudah sampai makhraj ha ditelan, batal menurut Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi kalau sudah sampai makhraj kha. Ada pendapat dari Imam Ghazali ini memudahkan ini. Di Ihya Ulumuddin itu ada keterangan, bisa dirujuk lagi, bisa dipelajari. Tidak batal secara mutlak menelan dahak. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Lebih hati-hatinya pakai pendapat yang makhrajnya ini yang lebih dalam. Jadi ketika belajar tajwid itu di tenggorokan itu ada makhraj ha, makhraj hamzah itu paling dalam. Kalau pertengahan itu ha yang enggak ada titiknya, dan ain, ha dan ain itu satu makhraj. Kalau yang ada titiknya kha dan ghin itu satu makhraj. Aurikon utawa ing itu mutanajisan kang kena najis binahwi damin kelan sepadane getih lasatru kang yudrai apa dam ing rik. Juga batal sholat menelan ludah yang najis, misalnya tercampur darah. Kalau ludah yang murni tidak batal, tapi kalau kecampur najis seperti darah misalnya, gusinya keluar darah misalnya, ini wajib untuk tidak ditelan. Kalau ditelan batal. Wah ini lain abiyados najan warna putih oporik, meskipun ludahnya masih berwarna putih tapi kecampur najis. Au mutaghayyiran utawa owah bi khumrati nahwi tumbalin kelawan abang-abange sepadane apa itu nek wong kinang itu orang dulu, nginang orang dulu dari sekarang jangan. Batalat mongko batal apa sholat. Amal aku anapun temangan alkohol kang didik urufan dalam cara adat wala yutakoya dan ora den qayidi apa aklul qalil binai singan kelan sepadane wiji simsim. Biji simsim itu biji kecil, mirip apa kayak makanan gorengan itu sing sim-sim itu apa itu? Biji kecil lah, biji kecil. Kalau sengaja batal walaupun sedikit. Minasin sangking wong kang lali aujah kang bodho ma'zurin kang den anggap udzur. Jadi dia lupa cuma sedikit makan atau bodoh, yang udzur yaitu yang kemarin jauh dari ulama atau hidupnya ini belum lama masuk Islam. Termasuk nanti disamakan dengan bentuk hitamnya asar bekas kopi misalnya. Ini menurut, kalau ada warna hitam di ludah ini
mayoritas ulama ini membatalkan kalau ditelan, sebagaimana merahnya kinang tadi, nginang. Tapi kalau menurut Imam Ali Syabromilisi ini tidak batal kalau cuma bekas. Wamin malubin lan sangking wong kang den windih. Kana sekali teman-teman apa nukomatu riyae dahae musali hati dari maring panggonan dohir wajalan apes selalu sama dia sangking ngelepehno nukomah. Tidak batal kalau dia tidak bisa mengeluarkan, misalnya antop terus keluar dari dalam itu antop, dia tidak bisa mengeluarkan, kesulitan, itu gak apa-apa, makhluk namanya, dia nggak memungkinkan untuk memuntahkan, nggak mungkin, maka tidak batal. Al-jara utawa lumaku apa rikuhu idune musoli bidu amin kelan panganan baik asal dalam antarane pira-pira untune musoli. Termasuk yang dimaafkan adalah giginya apa ludahnya melewati selilit-selilit ini di gigi itu. Tidak mungkin itu kalau tidak melewati selilit-selilit itu di ludahnya itu juga dimaafkan, tidak batal. Fakat aja jalan temen apes sapa musalan tawi saking bedaaken rek wa majilan nglepehno rek falaihiru ora bahayane apa rek lil udri karena uzur. Syaratnya tapi dia bisa membedakan mana ludah, mana selilit gigi. Kalau selilit giginya ini bisa dibedakan terus ikut ditelan, ini ya batal. Wa tabdulu bi ziyadati ruknin wal. Surat Al-Maidah ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ada yang nggak paham ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, he ahlul kitab, ai al yahuda tegese wong-wong Yahudi, wan nasara lan wong-wong Nasrani. Ayat sebelumnya ini, dua ayat sebelumnya khusus Yahudi, ayat atasnya ini khusus Nasrani. Sekarang ayat ini umum, orang-orang, wahai orang-orang ahlul kitab, yaitu dua-duanya, baik Yahudi maupun Nasrani. Di dalam Al-Quran ini namanya nida, panggilan, memanggil, wahai ahlul kitab. Di Al-Quran itu ada 8 macam panggilan. Pertama, nidaul am, panggilan umum, semua orang,
ya ayuhan nas, ya bani Adam, wahai manusia, wahai keturunan Adam. Ini panggilan umum. Ada panggilan yang khas, yang khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini jumlahnya ada 99 marrah, 89 tempat di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada panggilan yang orang mukmin yang lebih khusus, akhasul mukminin, orang-orang mukmin secara khusus. Ya ulil albab, ya ulil absar, wahai orang yang punya akal, punya basirah, punya tafakur, hatinya punya penglihatan hati. Orang mukmin secara khusus ini tertentu. Nomor 4 itu panggilan untuk orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru, satu kali disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina kafaru. Ada tidak panggilan akhasul kufar, secara orang kafir secara khusus, seperti ayat ini, ya ahlal kitab, khusus orang kafir yang pernah diberi kitab, kitab Taurat, Injil, terutama Taurat untuk Yahudi, Injil untuk Nasrani. Atau ya Bani Israel, itu juga panggilan khusus orang kafir yang keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Nomor 6 ada panggilan ashos, personal, manggil beberapa nabi, ya Musa, ya Isa, ya ayuhan nabi, itu panggilan khusus. Ada panggilan yang jamadat, nidaul jamadat, untuk benda-benda yang tidak punya nyawa. Misalnya Allah memanggil gunung, ya jibal, ya jibalu, memanggil bumi, ya ardu, wa ya sama'u, wa ya ardu, wa ya sama'u, itu ada, itu manggil bumi, manggil langit. Terakhir nomor 8 itu nida la yu'raf haqiqatuhu, panggilan yang tidak diketahui hakikatnya. Ya hasrata, wahai kerugian, ya laitani, ya laitani kuntu turaba, tidak diketahui secara hakikatnya ini. Ini Allah memanggil ya ahlal kitab. Kenapa Allah tidak manggil ya ayyuhal yahudi, ya ayyuhan nasara? Karena untuk menguatkan hujah bahwa orang-orang Yahudi Nasrani pernah diberi kitab. Nah, sekarang Bible, perjanjian lama itu orang Yahudi, perjanjian baru orang-orang Kristen atau Nasrani. Qad jaa, teman-teman, teko ingkum ing sira kabeh sapa rasuluna, utusan kita, rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang kepada kalian ini utusan kami. Kenapa Allah tidak langsung menyebut qad ja'akum Muhammadun? Kenapa qad ja'akum rasuluna? Ini idhofah kepada Allah. Ini juga untuk mengagungkan Nabi, bahwa Muhammad itu utusan kami, utusan Allah, bahwa Allah pasti akan menolong Nabi. Jangan berani-berani memusuhi utusanku, pasti akan dilindungi, pasti akan menang, pasti akan ditolong. Ini hujah untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani, supaya jangan macam-macam dengan utusan kami, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini takdim atau tashrif, jadi sesuatu yang dinisbat kepada Allah jadi kemuliaan. Misalnya di Al-Quran Allah menisbatkan unta, tapi untanya Allah. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqya. Naqah itu kan unta, tapi ketika naqatallah, untanya Allah, untanya Nabi Saleh, jadi unta yang dimuliakan. Misalnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman ini kemuliaan karena disandarkan kepada lafaz Ar-Rahman, sifat Allah yang maha kasih sayang. Atau misalnya yang umum Baitullah, bait itu maknanya rumah, tapi ketika Baitullah rumahnya Allah berarti rumah yang mulia. Nah, ini Rasuluna, utusan kami, utusan Allah, utusan saya ini loh, Muhammad ini. Yubayinu kang jelasaken sapa Rasuluna lakum maring sira kabeh katsiran ing akeh mimma saking perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tuhuna padha nyamaraken padha nyimpen sira kabeh ayatak tumuna tegese nyimpen sira kabeh bayane minal kitab saking kitab at-Taurat rupane kitab Taurat wal Injilan kitab Injil. Kaya tirajimi kaya ayat rajam masih sifatnya rajam. Jadi Nabi itu menjelaskan banyak ayat yang kalian sembunyikan, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani. Dicontohkan oleh Syekh Jalaladdin Al-Mahali ini tentang ayat rajam. Jadi orang Yahudi itu di Taurat pun disebut kalau ada orang tua yang sudah pernah menikah sahih, menikah yang sah, kok berzina, itu dihukum rajam, itu dilempari batu sampai mati. Terus di zaman Nabi ada orang Yahudi yang kalangan elit, kalangan orang yang tokoh lah. Nah, ini mereka mau menghindari hukum rajam karena Nabi pemimpin di Madinah, hanya mereka menghadap Nabi. Nah, mereka berbohong. Kata Nabi, ya sudah dihukum sesuai Taurat. Kalau orang Yahudi zina ya sesuai hukum Taurat. Orang Yahudi ini menyampaikan bahwa di Taurat itu kalau ada orang berzina itu wajahnya dikasih hitam-hitam, ditandai hitam, tidak dirajam. Nah, ini berbohong menyimpan orang Yahudi. Dalam riwayat itu sahabat Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam ini. Jadi kata Nabi, karena Nabi itu Nabi yang ummi, nggak bisa baca, itu mau dibohongi sama orang Yahudi. Nggak ada di Taurat ayat rajam, itu nggak ada. Nah, terus coba buka, Nabi suruh buka kitab Taurat, dibuka di depan Nabi. Nah, itu ada Abdullah bin Salam di situ. Nah, itu yang ayat rajam itu ditutupi tangan sama orang Yahudi ini. Itu sebelah situ ayat rajam. Nah, ini contoh orang Yahudi menyimpan ma kuntum tukhfuna minal kitab. Kata Allah di sini kasiran banyak, berarti nggak cuma ini. Orang Yahudi menyimpan ayat rajam misalnya, menyimpan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu tingginya robah, sedang, dirubah, warnanya tinggi, warna kulit putih, kemerah-merahan warna tubuhnya, kulit tubuhnya, diganti warnanya hitam. Orang Yahudi begitu. Orang Nasrani juga menyimpan bisyarah. Ketika Nabi Isa itu dalam Injil itu memberi bisyarah tentang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Dalam surah As-Saff itu wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israila ila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi namanya Ahmad. Ini dua Nasrani disimpan. Ini tidak cuma Yahudi, Nasrani pun begitu. Banyak wa ya'fulan ngapura Kanjeng Nabi an katsirin saking perkara kang akeh. Sebenarnya lebih banyak dari itu, tapi oleh Nabi tidak disebutkan semua, tidak dibongkar semua. Min dalika saking mengkono ma kuntum tuhuna
fala yubayyin mongko orang jelasaken nabi ing dalik idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana fi ing dalem dalik apa maslahatun maslahat illa fidahakum kejaba kawoleh-olehno sira kabeh. Nah sekarang kalau orang membaca Bible, membaca perjanjian lama, membaca Injil perjanjian baru ini, perubahannya sudah luar biasa. Nah itu Al-Quran tahu, tapi tidak disebutkan semua. Wa ya'fu an katsir. Kalau yang nggak penting nggak disebut sama Nabi. Kalau orang Yahudi itu parah, sampai di kitab Taurat itu kalau kisah-kisah Rasul, para Rasul itu dibikin kisahnya jelek-jelek. Nabi Yusuf berzina, Nabi Nuh, Nabi Ayub itu dihina-hinakan orang Yahudi. Ini wa ya'fu an katsir Nabi. Waqad ja'aran teman-teman wastaqa kum ing sira kabeh minawi saking Allah apa nurun cahaya. Huwa utawi nur iku an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang kepada kalian cahaya. Apa itu cahaya? Ini ada 3 pendapat nur ini. Yang disebut oleh Syekh Jalal Al-Mahali ini salah satu pendapat. Yang dimaksud cahaya itu adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang mengatakan nur itu Islam. Minallahi nurun ay al-Islam. Ada yang mengatakan nur itu Al-Quran. Tiga pendapatnya ini bisa semua. Misalnya ketika nur itu Nabi itu doanya itu memang minta dijadikan nur. Nah, kalau kalian baca sebelum fajar itu doa fajar itu dalam Sahih Bukhari Muslim. Sahabat Abdullah bin Abbas satu saat menginap di rumahnya bibinya Sayyidah Maimunah, istrinya Nabi, karena kepengen tahu bagaimana Nabi sholat malam. Hanya satu saat menginap di situ, Ibnu Abbas masih kecil. Malam-malam Nabi bangun terus buang hajat, kencing, mandi dan wudhu. Setelah itu tidur sebentar, terus berdiri lagi mengambil air, Nabi wudhu, sholat dengan wudhuan hasanan, bainal wudu'ain, 2 kali wudhu tadi itu. Tsumma qama yusalli, Nabi bangun malam sholat. Faji'tu faqumtu ila jambi, saya berdiri di sampingnya Nabi, pengen jamaah sholat malam tahajud. Tapi dia berdirinya di posisi kiri Ibnu Abbas itu. Terus oleh Nabi ditarik dijadikan di posisi kanan. Maka sunnahnya kalau jamaah itu posisi kanan. Kata kamalat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah asal rakaatan. Sholat malam Nabi itu 13 rakaat. Kalau menurut sebagian ulama witir itu 11 rakaat witir, yang 2 rakaat sholat qobliyah subuh, total 13. Dan sebagian yang mengatakan ya 13 total itu, ada mungkin dengan 2 rakaat sholat syukur wudhu atau yang lain. Setelah itu Nabi tidur lagi. Tidurnya Nabi summa nama hatta nafakho, Nabi itu tidur sampai mendengkur. Jadi Nabi itu kalau tidur itu mendengkur, karena tidurnya jarang. Nabi itu jarang tidur, makanya kalau tidur itu nyenyak sampai mendengkur. Nah, orang kalau tidurnya mendengkur itu berarti nyenyak tidurnya itu. Setelah Nabi tidur lagi, bangun lagi, baru sholat subuh. Tsumma kharaja ila sholat wa sholat. Nah ini ketika sholat dikatakan oleh Ibnu Abbas, faja'ala, yang bukannya dia di samping Nabi, dia dengar apa yang dibaca Nabi ketika beliau sholat atau ketika sujud. Ini rawinya syak, kalau nggak pas sholat ya pas sujud.
maj'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'al li nura, jadikan bagiku nur, waj'alni au qala waj'alni nura, jadikan saya nur ya Allah. Ini doanya Nabi, sunnah dibaca. Yang kalian membaca doa fajar itu doanya Nabi. Waj'alni nura, maka Nabi itu nur, cahaya. Nah, Nabi itu wa ya'fu an katsir, banyak memaafkan sebagaimana ayat sebelumnya dalam surat Al-Maidah kemarin ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan Muhammad, berikan isfah, berikan ampunan. Nah, ini wa ya'fu an katsir itu ya di sini Nabi tidak banyak mempermalukan orang-orang Yahudi Nasrani supaya mereka masuk Islam tujuannya. Waqad ja'akum minallahi nur, ada yang berpendapat nur itu Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat, misalnya dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Telah kami turunkan kepada kalian nuran, berarti Al-Quran. Nuran maknanya nur Al-Quran, nuran mubina. Wa kitabun, dan kitab, ay Qur'anun, Quran. Jadi kalau nur dimaknai Al-Quran, wa kitabun Quran, berarti ini atof yang atof, apa istilahnya itu, nahunya itu bayan, atof bayan, atof bayan. Nurun ay wa kitab Al-Quran, mubinun kang jelasaken ay bayinun tegese pertelo, dohirun kang bayinun kang jelasaken, dohirun kang pertelo. Al-Quran ini jelas sekali, semuanya jelas, lengkap ilmunya, ilmul awalin, ilmul akhirin. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran kok tidak nambah ilmu, tidak nambah khusyuk, bosan, tidak khusyuk, itu karena kotornya hati. Kata sahabat Utsman bin Affan ini, beliau ini sahabat yang paling terkenal rajin membaca Al-Quran, bahkan meninggal dibunuh saat membaca Al-Quran. Utsman bin Affan ini, kata sahabat Utsman, lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau hati-hati kami itu, hati-hati kita itu suci, kita nggak akan pernah kenyang dari kalam Allah, dari Al-Quran. Wa innil akrahu ayyati alayya yaumun ma anzuru fil mushaf. Saya itu benci, tidak senang kalau lewat satu hari kok tidak sempat baca Al-Quran. Walaupun hafal, jadi kata para ulama itu, walaupun dia hafal Al-Quran, tetap lebih utama ketika membaca itu melihat mushaf, karena lebih banyak pahalanya. Orang kalau baca Al-Quran karena hafal terus tidak membaca mushaf, itu yang dapat pahala cuma mulutnya saja. Tapi kalau dia sambil membaca mushaf, itu matanya juga ikut dapat pahala. Mulutnya dapat pahala, matanya ikut dapat pahala karena melihat mushaf. Ini bagaimana Sayyidina Utsman itu setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran. Sholatnya cuma 1 rakaat, tapi 30 juz. Sayyidina Utsman ini wa kitabun mubin. Ada dulu seorang Sayyidut Tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang Sayyidut Tabi'in,
pemimpin para tabi'in. Kalau di zaman sahabat, pemimpin sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, itu pemimpinnya sahabat. Tabi'in, murid-muridnya sahabat, itu pemimpinnya Hasan Al-Basri, Imam Sa'id Ibnul Musayyib, terus Uwais Al-Qarani, Muhammad Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Itu pemimpinnya orang-orang tabi'in. Ini Hasan Al-Basri sampai dipuji oleh Sayyidah Aisyah sebagai kalamuhu kakalamil anbiya, kata Sayyidah Aisyah itu. Perkataannya itu mirip perkataan para nabi. Hasan Al-Basri. Nah, itu suatu saat ada orang Syekh Maimun bin Mihran namanya. Beliau sowan kepada Hasan Al-Basri. Qala lahu ya Aba Sa'id. Aba Sa'id ini kunyahnya Hasan Al-Basri. Inni anastu fi qalbi ghildzatan fastalin li. Saya itu rasanya hatinya ini keras, nggak pernah nangis, baca Al-Quran nggak bisa tafakur, nggak bisa tadabbur. Tolong saya dikasih mau'idhah. Quli syai'an yalinuhu. Bacakan saya sesuatu yang bikin hati saya ini tipis, hati saya ini tidak keras. Hanya dibacakan oleh Imam Hasan Al-Basri 2 ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Afara'aita in matta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yutamatta'un. Apakah kamu enggak melihat orang yang kami beri kehidupan sebentar, beberapa tahun di dunia, hidup beberapa tahun di dunia ini, enggak lama. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun, itu datang waktu yang kami janjikan, mati, dicabut nyawanya. Ma aghna anhum ma kanu yutamatta'un, enggak ada faedahnya sama sekali. Selama dia hidup itu, selama kami kasih waktu hidup itu enggak ada apa, amalnya apa, prestasinya apa, enggak ada. Ma'aghna anhum ma kanu yutamatta'un. Ini dibacakan ayat ini, Syekh Maimun bin Wahrani pingsan. Alaih. Orang dulu begitu. Falamma afaqa wa kharaja ma'abihi Amr. Qala Amr li Abi Abad ya hadha huwal Hasan lam yaqul syai'a. Terus katanya setelah dia pingsan, si Uman digotong sama anaknya namanya Amr bin Maimun bin Mahran ini. Nanya sama ayahnya ini, ya ayahku, apa ini yang namanya Hasan Al-Basri tadi? Enggak ngomong apapun kok pingsan, cuma baca ayat. Kata Maimun Al-Mahrani, karena Amr yatasawwar anna Hasan sayulqi khadda aswa alamah wa masun kal Hasan alladhi qala fi ba'd al-ilmi anna kalamusdu kalamul anbiya. Kamu tidak tahu ini yang dikatakan Sayyidah Aisyah, perkataannya dari para nabi. Qala Amr fadra bi sadri biyadihi. Ini dadanya anaknya ini dipukul sama ayahnya. Ya bunayya laqad tala alaika ayat law tatabbartaha biqalbika alfaitalaha kuluman fihi wa kuluman jama kullu kalamin wa huwal jarh. Tadi itu Hasan Al-Basri enggak ngomong apapun, tapi dia itu baca ayat. 2 ayat ini kalau kamu mau tadabbur, kamu angan-angan, niscaya hatimu akan melunak, tidak keras lagi. Lau tadabbarta bi qalbi ala dughir sab'aqila wa qad jarahta hadzal qalba li quwwatiha. Kalau orang memang dikasih hidayah oleh Allah ini, paham artinya, paham maknanya, memang
memikirkan ayat itu hatinya akan terluka karena kuatnya ayat ini. Afara'aita in matta'nahum sinina, kamu tidak tahu bagaimana nasibnya, berapa banyak orang yang kami kasih waktu senang-senang di dunia beberapa tahun. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun, datang waktu kematian, ma aghranhum ma kanu yutamatta'un, sama sekali nggak ada prestasi apapun hidupnya ini, nggak ada amal apa yang bisa menyelamatkan dia di akhirat, nggak ada. La haula wala quwwata illa billah. Terus baca syair panjang Syekh Muhammad Harani, kullu hayyin sayamut laisa fid dunya thubut, harakatun sawfa tafna thumma yatluha khubut, wa kalamun laisa yahlu ba'dahu illa sukut, ayyuhas sakilu kulli aina dzakal jabarut. Setiap yang hidup akan mati, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua pergerakan akan hancur, semua perkataan yang manis-manis tidak ada faedahnya kecuali diam. Wahai orang yang masih percaya kekuatan Al-Jabarut, Allah yang maha penguasa ini. Kunta madfu'an ala nuki fi wajahata somud, laita syari'ah mudun ma'arahu amkunut, ain amlakun fi kulli ufkin malakut, zalat ijanu anhum makhalatil kattakhawud, asbahta awdanuhum ba'di wahya khubud, la sami'un yafqahul qawla wala hayyun yasud, umirat minhum kuburun wa khalat minhum buyut. Banyak rumah-rumah yang sepi, sudah mati penduduknya di kuburan semua. Lam tazud anhum nufusud dahri idhalat bukhud, innamad dunya khayalun badilun sawfa yamut. Dunia ini hanya bayangan, hanya angan-angan yang akan hancur semua, akan sirna semua. Laisa li insani fiha ghairu taqwam muhiqut, tidak ada bagi manusia bekal kecuali takwa, takut kepada Allah. La ilaha illallah. Ini ahlul Quran wa khassatuh. Jadi ada dalam hadis itu Allah akan menanggung hidup ahlul Quran wa khassatuh, orang yang ahli Quran dan khusus memang mentafakuri, mentadaburi, mengaji maknanya Al-Quran, yang akan ditanggung hidupnya oleh Allah. Semoga kita semua termasuk ahlul Quran wa khassatuhu. Amin. Yahdi bihi Allahu ma'ittaqalwan. Alhamdulillah. Ya Rabbana bil Mustafa ahli aidana ajma'in.